karena di Ramadan kali ini kita kesulitan untuk tarawih berjamaah di masjid sebagaimana biasa. Kita dilarang untuk sholat Idul Fitri berjamaah di masjid, kita dilarang sahur on the road, bahkan juga dilarang buka bersama, yang padahal biasanya digunakan sebagai ajang untuk kita bertemu dengan kawan-kawan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ren, podcast yang menyajikan kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Alhamdulillah tahun ini kita berkesempatan lagi ketemu dengan Ramadan. Walaupun Ramadan kali ini banyak dianggap sebagai Ramadan yang sangat berbeda, yang jauh dari ideal, karena di Ramadan kali ini kita kesulitan untuk tarawih berjamaah di masjid sebagaimana biasa. Kita dilarang untuk sholat Idul Fitri berjamaah di masjid, kita dilarang sahur on the road, bahkan juga dilarang buka bersama, yang padahal biasanya digunakan sebagai ajang untuk kita bertemu dengan kawan-kawan lama. Dan pelarangan itu berhubungan dengan kebutuhan kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dengan demikian, kemudian banyak orang yang menganggap bahwa Ramadan kali ini sangat berat dan jauh dari ideal, jauh dari Ramadan yang biasa diinginkan oleh kita semua. Tetapi padahal kalau kita lihat lebih detail lagi, lebih dalam lagi, sebetulnya Ramadan kali ini adalah jangan-jangan Ramadan yang paling ideal bagi kita. Kenapa? Pertama, karena Ramadan melatih empati dan kepekaan sosial. Dan dua sikap itu bisa dilatihkan secara lebih optimal ketika memang terjadi suatu krisis baik ekonomi maupun sosial yang hari ini menjadi dampak tidak langsung dari COVID-19. Maka Ramadan kali ini menjadi ideal dalam konteks melatih kita untuk berempati dan lebih peka kepada saudara-saudara kita yang mungkin secara ekonomi atau secara sosial terdampak akibat COVID-19. Kedua, Ramadan kali ini bisa menjadi Ramadan yang sangat ideal bagi kita karena Ramadan sejatinya melatih kita untuk memilah mana yang kita butuhkan, mana yang kita inginkan. Sedangkan di Ramadan-Ramadan sebelumnya kita seringkali justru malah terjebak dalam konsumerisme, yang konsumerisme itu justru tidak sejalan dengan cita-cita Ramadan. Maka dengan segala keterbatasan dan pembatasan yang membuat tidak semua hal yang kita inginkan dapat kita lakukan, Ramadan kali ini menjadi waktu yang ideal untuk kita melatih agar kita bisa memilah mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan. Ketiga, Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang ideal karena sebetulnya Ramadan melatih kita untuk menuju takwa dengan cara masuk lebih dalam lagi ke dalam diri kita dan bertakarub kepada Allah. Masalahnya adalah banyak sekali Ramadan yang kita lalui yang membuat kita justru malah terjebak pada hiburan-hiburan yang seolah-olah islami, padahal sebetulnya tidak. Dengan COVID ini, banyak hiburan yang kemudian tidak bisa dilaksanakan, dan itu bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk masuk lebih dalam ke dalam diri kita dan melakukan tirakat agar bisa menuju takwa. Agar Ramadan kita, agar puasa kita tidak sekadar jadi ajang di mana kita menahan haus dan lapar aja. Keempat, alasan kenapa Ramadan kali ini bisa menjadi Ramadan yang ideal bagi kita adalah karena bisa jadi sebetulnya di Ramadan-Ramadan sebetulnya kita terlalu sibuk berada di luar sehingga amalan-amalan baik, tirakat-tirakat spiritual yang mestinya kita kerjakan tidak optimal. Baik karena kita sibuk kerja, karena capek macet di jalan, maupun karena terlalu sibuk menghabiskan waktu bersama teman-teman walaupun dengan kesibukan yang dalam tanda kutip kurang berfaedah. Maka dengan kita di lockdown, dipaksa untuk berada di rumah, setidaknya secara teori kita punya relatif lebih banyak waktu, kita terhindar dari macet sehingga kita bisa memanfaatkan itu untuk meningkatkan amalan-amalan kita, meningkatkan kualitas tirakat kita.
atau setidaknya melatih kita untuk bisa berpuasa dengan orang-orang yang kita cintai di rumah yang boleh jadi kita lupakan atau tidak kita prioritaskan di Ramadan-Ramadan sebelumnya. Terakhir, alasan kenapa Ramadan kali ini adalah Ramadan yang ideal, karena Ramadan sebagaimana PSBB ini juga sama-sama melatih terkait delay gratification atau hadiah yang ditunda. Dalam puasa, kita dipaksa untuk menahan lapar kita hingga tiba waktu berbuka maghrib. PSBB juga memaksa kita untuk dalam tanda kutip tersiksa berada di rumah dengan segala keterbatasan dan pembatasannya. Tapi kita tahu bahwa jika kita taat, jika kita bersabar dengan segala keterbatasan ini, dengan segala paksaan untuk berada di rumah ini, maka kita akan mendapatkan hadiah yang besar. Dalam konteks puasa Ramadan, hadiah yang besarnya itu ada dua. Yang pertama, hadiah kenikmatan berbuka. Yang kedua, hadiah bertemu Allah kelak di akhirat. Dalam konteks PSBB, hadiah itu berupa hilangnya COVID-19 di Indonesia ini. Demikian podcastan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.